Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua. Masya Allah, rajin-rajin ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar kita belajar hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah anak-anak, hari ini kita mulai pembelajaran ya. Tapi sebelum itu, Ibu mau tanya sama kalian. Ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar apa? Iya betul, minggu kemarin kita belajar mengenai kekayaan sumber energi di Indonesia. Ya anak-anak, apa aja sih kekayaan sumber energi di Indonesia itu? Seperti gas, minyak, listrik, dan yang bukan minyak, masih banyak lagi ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita akan belajar materi pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Nah, apabila minggu kemarin kita belajar mengenai kekayaan sumber energi di Indonesia, bentuknya seperti apa. Nah, pada minggu ini kita akan belajar bagaimana cara memanfaatkan sumber energi tersebut. Oke, nah kalian perhatikan di papan tulis ya anak-anak, itu terdapat dua gambar, yaitu gambar sungai dan juga gambar pohon. Iya, silahkan kalian amati. Nah, tahukah anak-anak bahwa pohon dan sungai merupakan unsur lingkungan alam? Dicermati baik-baik ya. Nah, anak-anak, setelah kita mengamati kedua gambar tadi, coba anak-anak sebutkan apa sih manfaat pohon dan sungai bagi manusia. Ayo kalian sebutkan ya. Iya betul. Nah, jadi manfaat pohon dan sungai bagi manusia itu ada banyak sekali ya anak-anak ya. Seperti sebagai pembangkit listrik tenaga air, penampung air hujan, kemudian juga mengalirkan air dari hulu ke hilir, dan masih banyak lagi anak-anak. Nah anak-anak, setelah kita membahas sekilas mengenai manfaat-manfaat sungai dan pohon tadi, perlu kita ketahui bahwa sumber energi di Indonesia itu sangat banyak sekali anak-anak. Nah, sumber energi juga bisa menunjang kelangsungan hidup manusia yang ada di Indonesia. Nah, akan tetapi jika tidak dimanfaatkan dengan baik, maka tidak akan berguna dengan maksimal. Maka dari itu, kita harus memanfaatkan dan juga mengolah dengan baik sumber-sumber energi agar dapat menunjang kelangsungan hidup masyarakat Indonesia. Nah, anak-anak, sekarang kalian buka buku kalian masing-masing, kemudian kalian buka pada halaman 50 ya. Di sana terdapat tabel dengan beberapa kegiatan di dalamnya. Kalian tuliskan, kalian isi jawaban dalam tabel tersebut ya, yaitu mengenai sumber-sumber energi yang digunakan dan juga perubahan energi yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan di dalam tabel tersebut. Untuk informasi atau materi pengisian tabel tersebut, kalian bisa cari di perpustakaan ataupun di website Google yang relevan ya. Nah anak-anak, untuk pengisian tabel tersebut kalian bisa diskusikan dengan teman sebangku kalian ya, bagaimana perubahan energi yang terjadi.
Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui bahwasanya bangsa Indonesia adalah bangsa yang dikaruniai sumber daya alam yang banyak dan beragam. Sumber daya alamnya tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki kekhasan sumber daya alamnya masing-masing. Nah, sumber daya alam itu dapat dibedakan menjadi dua, anak-anak. Yang pertama, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui, sedangkan yang kedua yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, seperti yang kita telah pelajari sebelumnya, sumber daya alam yang dapat diperbarui itu merupakan sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali meskipun kita telah menggunakannya. Nah, sumber daya alam ini tidak akan habis, anak-anak, apabila kita mengelolanya dengan baik dan benar. Hasil pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan merupakan contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui, karena ketika kita telah menggunakannya, maka kita dapat menghasilkan kembali. Nah, yang kedua yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, adapun sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang apabila tidak dapat dihasilkan lagi setelah kita menggunakannya. Kenapa, Bu? Karena sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini ketersediaannya terbatas atau lebih sedikit, sehingga pemanfaatannya pun harus dengan baik dan benar. Contohnya seperti minyak bumi, gas, kemudian batu bara, dan sumber-sumber tambang lainnya. Itu adalah beberapa contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, anak-anak, dari penjelasan Ibu tadi, apabila terdapat mungkin ada yang kurang jelas, Ibu beri kesempatan kepada kalian untuk bertanya. Ayo dimanfaatkan waktunya untuk bertanya ya. Ada yang mau bertanya? Oke, tidak ada. Kalau begitu kita lanjut ya. Masih semangat? Oke. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan di papan tulis. Bisa juga kalian lihat di buku paket ya, halaman 53 dan 52. Di sana terdapat tabel sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, kalian isi berdasarkan sumber daya alam yang dihasilkan di daerah tempat tinggal kalian. Oke, untuk tugas ini kalian kerjakan di rumah. Kita bahas bersama-sama dengan metode diskusi minggu depan. Oke? Nah, anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan peta persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia di papan tulis ya, anak-anak. Nah, negara kita itu merupakan negara yang dikenal sebagai penghasil barang-barang tambang seperti minyak bumi, batu bara, gas, emas. Nah, itu adalah sebagian dari sumber daya alam di negara kita. Nah, kemudian sumber daya alam itu ketika diolah, kemudian dimanfaatkan hasilnya sebagai biaya pembangunan, yaitu pembangunan jalan seperti itu ya, dimanfaatkan untuk membangun negara kita. Akan tetapi anak-anak, persebaran sumber daya alam di Indonesia itu tidak merata. Begitupun juga dengan hasilnya. Maksudnya bagaimana, Bu? Nah, jadi tidak semua daerah itu bisa menghasilkan tambang, misalnya tambang batu bara,
Jadi penghasil sumber daya alam itu hanya ada di tempat-tempat tertentu. Begitu ya anak-anak. Nah anak-anak, dari yang sudah kita bahas tadi, kita sudah membahas kekayaan, persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, berdasarkan jenis bendanya, bentuknya, sumber daya alam itu juga dibagi menjadi dua. Ada sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Seperti apa Bu sumber daya alam non hayati dan sumber daya alam hayati? Jadi sumber daya alam hayati yaitu merupakan sumber daya alam yang berupa makhluk hidup. Sebaliknya, sumber daya alam non hayati merupakan sumber daya alam yang bukan berupa makhluk hidup. Mudah ya untuk menandainya anak-anak. Jadi sumber hayati itu yang makhluk hidup, non hayati yang tidak hidup. Oke, paham ya? Ada yang ingin bertanya? Oke, kita lanjut. Setelah kita membahas sumber daya alam berdasarkan jenis bentuknya, yaitu sumber daya alam hayati dan non hayati, Ibu minta kepada anak-anak untuk mengisi tabel berdasarkan sumber daya alam yang dihasilkan di daerah tempat tinggal kalian, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Oke, sekarang kalian perhatikan di papan tulis, kita baca bersama-sama mengenai cerita yang berjudul sumber daya alam sebagai modal pembangunan. Dibaca dalam hati anak-anak. Yuk. Setelah kita membaca bacaan yang berjudul sumber daya alam sebagai model pembangunan, tentunya anak-anak menemukan informasi penting dari bacaan tersebut. Nah, dari bacaan tersebut, anak-anak gambarkan di peta pikiran seperti di papan tulis. Di sana terdapat 3 pertanyaan ya. Anak-anak jawab, kemudian nanti 3 pertanyaan tersebut kita bahas bersama-sama. Oke, selamat mengerjakan. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah selesai mengerjakannya? Oke, sudah. Nah, setelah Ibu perhatikan kalian mengerjakan tadi, terdapat banyak yang kesulitan pada satu soal ini ya. Yang pertanyaannya yaitu contoh pemanfaatan sumber daya alam dalam kegiatan ekonomi. Nah, mungkin kalian bingung ya, seperti apa nih yang ekonomi gitu. Jadi contoh kegiatan sumber daya alam, pemanfaatan sumber daya alam dalam kegiatan ekonomi adalah berbagai kegiatan industri yang memanfaatkan sumber daya alam seperti bahan bakar, kemudian minyak, pertanian, perkebunan, peternakan. Nah, itu adalah beberapa contoh sumber daya alam dalam kegiatan ekonomi anak-anak. Kenapa Bu bisa disebut sebagai sumber daya alam kegiatan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi? Karena anak-anak, ketika kita mengelola
sawah misalnya ya anak-anak. Kemudian ketika kita mendapatkan hasilnya, kemudian kita jual, menghasilkan uang. Nah, itu termasuk kegiatan ekonomi di mana terjadi transaksi jual beli. Paham sampai sini anak-anak? Oke. Nah, anak-anak, dari materi-materi yang sudah banyak sekali kita bahas tadi, Ibu punya latihan kalian untuk di rumah, yaitu Ibu minta untuk kalian melakukan wawancara mengenai pemanfaatan sumber daya alam yang ada di sekitar kalian. Banyak sekali ya anak-anak ya industri-industri sumber daya alam. Apapun itu yang ada di sekitar lingkungan kalian, di daerah, di desa kalian. Nah, kemudian kalian buat dalam bentuk tabel ya anak-anak. Gimana Bu caranya wawancara? Pertama-tamanya kalian tinggal permisi Pak Bu, kami mendapatkan tugas dari Bapak Ibu guru untuk melakukan wawancara kepada Ibu atau Bapak terkait sumber daya alam. Kemudian anak-anak juga bisa tanya, siapa nama Bapak atau Ibu, siapa apa pekerjaan Bapak atau Ibu, begitu ya. Apapun yang berkaitan dengan sumber daya alam dan juga pemanfaatannya. Kemudian kalian buat dalam bentuk tabel, gitu ya. Paham? Sampai sini ada yang mau bertanya? Oh ya, untuk hasil wawancara kalian kumpulkan di minggu depan. Oke, jadi ada waktu 1 minggu, kalian kerjakan secara maksimal, yang bagus. Oke, semangat ya. Oke. Berakhir sudah materi kita pada hari ini. Hai anak-anak ibu semuanya, bagaimana anak-anak? Apakah anak-anak paham atas penjelasan dari Ibu Yuli? Seru sekali ya pelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatian anak-anak ibu. Ibu akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak, sampai berjumpa lagi.